itu diketahui data penjualan tahun 2012, yaitu untuk sepatu laki-laki kita ibaratkan X1 dan sepatu perempuan X2, sehingga jumlah unit yang terjual itu sebanyak 20.000 dengan harga jual atau Y 18.000, dan sepatu perempuan itu jumlah yang terjual itu 2.000 dan harganya yaitu 250.000. Nah, terus diketahui yang kedua adalah kenaikan penjualan tiap produknya adalah 20% pada tahun 2013, sehingga dapat dilihat di sini X1 sama dengan 20.000 ditambah 20% dikali 20.000. Karena di sini kenaikan penjualan, berarti kita ambilnya data dari jumlah unit yang terjual yaitu sebesar 20.000, sehingga diperoleh 24.000. Nah, untuk X2 nya juga demikian, berarti 2.000 ditambah 20% dikali 2.000, sehingga hasilnya yaitu 2.400, sehingga total penjualan pada tahun 2013 yaitu 26.400. Nah, yang diketahui ketiga yaitu kenaikan harga jualnya yaitu 20% per produk pada tahun 2013, sehingga dapat diperoleh X1-nya 18.000 ini dapat dari harga jual. Karena di sini yang diketahui adalah kenaikan harga jualnya, jadi kita pakai data angka jual. Jadi 18.000 ditambah 20% dikali 18.000 sama dengan 18.000 ditambah 3.600 dan hasilnya 21.600. Begitu juga dengan X2 sehingga totalnya 300.000. Nah, yang kemudian di sini ada penjualan pada tahun 2013 untuk kedua produk, yaitu untuk Januari itu 10%, Februari penjualannya 5%, dan Maret yaitu 15%. Nah, di sini yang ditanyakan anggaran penjualan per bulan untuk 3 bulan pertama, yaitu Januari, Februari sampai Maret pada tahun 2013. Jawabannya di sini penjualan produk sama dengan Januari sama dengan X1 ditambah X2 sama dengan 10% dikali 26.400. 26.400 ini dapatnya dari sini penjumlahan antara X1 dan X2 pada penjualan produk. Karena di sini dicari penjualan produk. Jadi hasilnya 2.640. Untuk bulan Februari itu 5% yaitu 1.320, dan bulan Maret 15% itu 3.960, sehingga diperoleh totalnya yaitu 7.920. Nah, untuk perbandingan produksinya sendiri antara X1 dan X2 yaitu 20.000 dibandingkan dengan 2.000 yaitu 10:1, sehingga penyusunan anggaran penjualannya yaitu PT Mekar Berseri anggaran penjualan pada bulan Januari sampai Maret 2013. Kita lihat di sini untuk bulan Januari, Februari, Maret, dan ini sigma atau jumlah X1-nya kita bisa lihat dari 2.400. Kita bisa lihat dari ini 24.000 pada bulan Januari, 10% dari 24.000 yaitu 2.400. Di bulan Februari yaitu 5% dari 24.000 itu 1.200, dan seterusnya, sehingga totalnya pada X1 yaitu 7.200. Untuk X2 itu sama, yaitu untuk X2 ini pakai data yang ini 10% dari 2.400 yaitu 240, 5%-nya itu 120, dan 15%-nya itu 360, sehingga diperoleh 720. Untuk X1 dan X2 kita langsung aja ngambil dari data ini, langsung kita jumlah yaitu 7.920. Untuk Y1 kita pakai ini Y1 21.600 untuk di bulan Januari, Februari, Maret itu sama. Untuk Y2 sebesar 300.000, sehingga kita dapat diperoleh yaitu X1 dikali Y1 untuk bulan Januari yaitu 51.840.000 di bulan Februari dan Maret, sehingga di total dari X1 kali Y1 dari bulan Januari sampai Maret yaitu 155.520.000. Nah, untuk X2 kali Y2 kita ambil dari sini, X2 dikali Y2. Jadi untuk di bulan Januari itu didapat 72 juta, bulan Februari 36 juta, dan bulan Maret 108 juta, sehingga total dari ketiga bulan tersebut yaitu 216 juta. Kemudian
total dari X1 kali Y1 ditambah X2 dikali Y2 adalah 371.520.000. Hal ini berarti penjualan pada tahun 2013 dianggarkan sebanyak 7.920 unit dengan total perkiraan pendapatan yang akan diperoleh pada tahun 2013 yaitu 371.520.000. Untuk soal selanjutnya yaitu diketahui data penjualan dari PT Pasemah Raya. Nah, di sini tahunnya ada 2010 sampai 2015 dengan keterangan yaitu Y adalah data penjualan dan X adalah tahun ke. Jadi pada tahun 2010 yaitu data penjualannya sebanyak 240 dan tahunnya yaitu tahun 40 atau tahun pertama dasar. Nah, karena yang ditanya adalah anggaran penjualan untuk tahun 2016 dengan metode trend moment. Metode trend moment yaitu peramalan dengan menggunakan cara persamaan. Jadi kita gunakan rumus sigma Y sama dengan N kali A atau jumlah data kali A ditambah B sigma X sama dengan jumlah datanya semuanya adalah 6. Dihitung ini seluruhnya adalah ada 6. Ini ada 6. Jadi 6A ditambah 15B. 15B ini 15-nya diperoleh dari sigma X yaitu 15. Sehingga diperoleh 1695 ini dari sini. Kemudian yang kedua yaitu sigma XY yaitu diperoleh 15A ditambah 55B sama dengan 4550. Ini dari sini dari data semua rumus ini. Nah, sehingga untuk menjawab soal trend moment kan menggunakan persamaan. Kita gunakan metode eliminasi yaitu 1695 sama dengan 6A ditambah 15B, 4550 sama dengan 15A ditambah 55B. Kita samakan, jadi untuk yang atas kita kali 5, yang bawah kali 2. Sehingga diperoleh untuk yang pertama 5475 sama dengan 30A ditambah 75B. Nah, untuk yang bawah 9100 sama dengan 30A ditambah 110B. Kan ini sama, jadi kita langsung kita coret sehingga diperoleh minus 625 sama dengan 75 dikurang 110 berarti minus 35. Sehingga B sama dengan minus 625 dibagi minus 35. Minus dibagi minus jadinya positif, jadi B sama dengan 17,9. Nah, selanjutnya karena B ini udah ketemu, kita nyari A nya. Kita pakai data yang pertama 1695 sama dengan 6A ditambah 15B. Jadi sama dengan 6A dikali 15 dikali 6A ditambah 15 dikali 17,9. 17,9 ini dapatnya dari sini ya, yang B. Jadi sama dengan 1695 sama dengan 6A ditambah 268 kali 5. Sehingga diperoleh 6A sama dengan 1426,5. Sehingga A sama dengan 1426,5 dibagi 6. Ini 6-nya pindah karena pindah ruas, berarti sama dengan A sama dengan 237,8. Nah, sekarang kita untuk metode trend moment kita menggunakan rumus persamaan ini, Y sama dengan A plus BX. X ini adalah tahun yang ditanyakan, karena di sini yang ditanyakan 2016, karena di sini 2015-nya itu X-nya 5, berarti kan dia untuk trend moment itu dia harus meningkat. Jadi setelah 5 berarti 6. Kita lihat di sini. Berarti A-nya itu tadi kan 237,8 ini ditambah B-nya 17,9 terus dikali X-nya itu tadi untuk tahun 2016 itu berarti 6. Berarti 237,8 ditambah 107,4 sama dengan 345,2 atau kita buletin 345. Sehingga penjualan pada tahun 2016 dengan metode trend moment dianggarkan sebanyak 345 unit. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3 yaitu diketahui penjualan ada 200.000 unit,
persediaan awalnya yaitu 20.000 unit, 20.000 dan persediaan akhirnya 10.000. Nah, material yang digunakan 4 SUR per unit barang dan harga bahan baku sebesar 2.000 untuk di bulan Agustus. Jadi yang ditanyakan yaitu anggaran pemakaian bahan baku di bulan Juli dan bulan Agustus sebenarnya. Nah, terus jawab, jadi anggaran produksi di bulan Juli tahun 2008 yaitu penjualannya 200.000 ini didapat dari sini, yang kemudian ditambah dengan persediaan akhir barang jadi 10.000 dapat dari sini, kemudian dijumlahkan sehingga jumlahnya 210.000, lalu dikurang persediaan awal barang jadi sebesar 20.000 dapat dari sini. Kemudian kemudian diperoleh jumlah barang jadi yang akan diproduksi di bulan Juli tahun 2008 yaitu sebanyak 190.000. Nah, selanjutnya anggaran pemakaian bahan baku untuk bulan Agustus 2008 jumlah yang akan diproduksi yaitu 190.000 ini dapat dari sini, jumlah barang jadi yang akan diproduksi di bulan Juli. Sehingga jumlah produksinya di bulan Agustus yaitu sebesar 190.000. Standar kebutuhan bahan baku per unitnya atau materialnya yaitu 4 diperoleh dari sini. Selanjutnya dikalikan 190.000 dikali 4 sehingga jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi sebanyak 760.000. Kemudian harga bahan baku per unitnya yaitu 2.000 kita dapat dari sini. Lalu dikalikan 760.000 dikali 2.000 sehingga total biaya bahan baku untuk produksi sebesar 1.520.000, sehingga anggaran pemakaian bahan baku pada bulan Agustus 2008 untuk total biayanya yang akan digunakan untuk produksi sebesar 1.520.000. Untuk soal nomor 4 kita dapat diketahui PT Cahaya Lestari yaitu memproduksi tas untuk raket tenis. Untuk penjualannya dari bulan Januari yaitu 4.800, Februari 4.200 dan selanjutnya sampai bulan April sehingga totalnya yaitu 16.200. Kemudian persediaan pada awal Mei yaitu 1.000 dan persediaan akhir Desember yaitu 1.200. Jumlah yang harus diproduksi yaitu penjualan ditambah persediaan akhir dikurang persediaan awal sehingga diperoleh 16.400. Kemudian yang ditanyakan yaitu penyusunan anggaran produksi PT Cahaya Lestari untuk bulan Januari sampai April pada tahun 2009. Nah, jawabannya yaitu dapat dilihat dari sini, PT Cahaya Lestari anggaran produksi pada periode bulan Januari sampai April 2009. Dapat kita lihat di sini ini bulan-bulannya Januari, Februari, Maret, April. Untuk yang di sini itu penjualan per unitnya, terus ditambah persediaan akhir sama dengannya jumlah barang jadi yang dibutuhkan, kemudian dikurang persediaan awal yang kemudian menjadi jumlah barang jadi yang akan diproduksi. Kita lihat dari sini. Untuk persediaan untuk penjualan yaitu untuk bulan Januari, Februari, Maret, April data-data seperti 4.800, 4.200 dan selanjutnya ini diperoleh dari sini, dari yang diketahui ini. Kemudian totalnya yaitu 16.200. Nah, kemudian kita lihat di sini persediaan akhirnya kan 1.200 karena di sini persediaan akhirnya di bulan Desember 1.200, maka kita masukkan di bulan Januari 1.200. Kemudian totalnya yaitu di sini samakan total persediaan 1.200 di sini samakan dengan yang di sini 1.200. Kemudian di jumlah 16.200 ditambah 1.200 yaitu 17.400 sehingga selanjutnya yaitu 17.400 ini. Kemudian di sini persediaan untuk mengisi persediaan awal 1.000. Nih, persediaan awal kan di bulan Mei 1.000 karena itu bulan Mei, jadi kita taruh di bulan April yaitu 1.000. Kemudian kita isi juga di sini samakan 1.000 di bulan April dan totalnya sehingga diperoleh totalnya total dari keseluruhan 16.400. Nah, 16.400 ini dibagi 4 untuk bulan Januari sampai April, yaitu untuk masing-masing bulan berarti jumlah barang yang akan diproduksi sebesar 4.100. Nah, kemudian kita isi bagian jumlah barang ini. Ini kan tadi udah
udah dapat ya, jadi 4.800 ditambah 1.200 jadinya 6.000. Nah 6.000 ini kemudian untuk 6.000 dikurang berapa untuk menjadi 4.100, kan ini tadi masih kosong, jadi 6.000 dikurang 4.100 sama dengan 1.900. Terus lanjut, ini untuk nomor 12 sama, ini dijumlahin dulu, jadinya 5.300 dikurang 4.100 sama dengan 1.200. Untuk di bulan Maret juga sama, 4.200 dijumlah dulu sama 1.000, jadinya 5.200 dikurang 4.100, jadi ketemunya 1.100. Di bulan April juga begitu, sehingga untuk persediaan awalnya yaitu sebesar 1.000. Nah, dengan data demikian dapat ditarik kesimpulan bahwasanya PT Cahaya Lestari akan berproduksi sebanyak 4.100 unit di setiap bulan dari bulan Januari sampai dengan April 2009 nih. Jadi jumlah barang yang akan diproduksi sebesar 4.100. Untuk selanjutnya jawaban soal dari nomor 5 yaitu diketahui PT Berkah Abadi anggaran produksinya untuk periode Januari yaitu untuk penjualan 2.000 unit, persediaan akhirnya 500, untuk jumlah barang yang dibutuhkan itu 2.500 dan dikurang persediaan awalnya yaitu 200, sehingga jumlah barang yang akan diproduksi sebesar 2.300 ya. Jadi jumlahnya 2.300. Terus yang diketahui selanjutnya itu untuk departemen penjahitan, waktu yang dibutuhkan yaitu 6 menit per kemeja pria dan honornya yaitu 6.000 per jam. Untuk departemen pengemasan juga demikian, waktunya 3 menit per baju yang dikemas dan honor pegawai yaitu sebesar 4.800 per jam. Nah, yang ditanyakan yaitu penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung bulan Januari 2008. Nah, jawabannya di sini jadi penyusunan anggarannya itu PT Berkah Abadi untuk anggaran tenaga kerja langsung periode Januari 2008, yaitu di sini ada 2 departemen, yaitu departemen penjahitan dan departemen pengemasan, sehingga di departemen penjahitan jumlah produksi tadi kan semuanya 2.300 nih, sama 2.300, dan di departemen pengemasan juga 2.300 karena yang dijahit di departemen penjahitan pasti akan dikemas di departemen pengemasan. Jadi kalau yang dijahit 2.300, maka yang akan dikemas juga 2.300. Nah, standar penggunaan jam tenaga kerja langsung tadi untuk di departemen penjahitan yaitu 6 menit. Nah, jadi standar penggunaan jam tenaga kerja langsung 6 menit. Terus jumlah jam tenaga kerja langsungnya ini 2.300 dikali 6 menit jadi 13.800 menit jumlah jam tenaga kerja langsungnya. Nah, untuk upah per menitnya tadi kan diketahui upahnya per jam yaitu 6.000 karena ininya menit, jadi kita harus ubah ke menit juga. 6.000 dibagi 60 jadi upah per menitnya itu 100 dikali 13.000 dikali 13.800 dikali 100, jadi anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk departemen penjahitan yaitu 1.380.000. Untuk departemen pengemasan sendiri jumlah produksinya masih sama 2.300. Untuk standar penggunaan jam tenaga kerja langsung yaitu 3 menit, sehingga jumlah jam tenaga kerja langsung yaitu 2.300 dikali 3 menit yaitu 6.900 menit. Nah, upah per menitnya tadi kan 4.600 ya, dibagi 60 jadi Rp80 per menitnya. Jadi 6.900 menit dikali upahnya Rp80, jadi anggaran biaya tenaga kerja langsungnya yaitu sebesar 552.000, sehingga total biaya tenaga kerja langsung untuk departemen penjahitan dan departemen pengemasan totalnya yaitu sebesar 1.932.000.